Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Bu Ika Yuliatin bersama dengan Pak Andika Tripradana akan melakukan praktik coaching di mana pada kesempatan pertama Pak Andika berperan sebagai coach, sebagai guru, kemudian saya Bu Ika Yuliatin berperan sebagai coach. Di sini juga peran kami sama sebagai seorang guru. Jadi kita akan melakukan coaching sesama teman sejawat. Permasalahan yang akan kami coachingkan pada pertemuan ini yaitu dari salah satu murid saya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seringkali tidak fokus. Ada saja yang dia lakukan selama pembelajaran. Dia memiliki kelebihan sebenarnya yaitu banyak bicara. Namun pembicaraannya seringkali menyimpang dari materi pembelajaran. Sebentar fokus, sebentar mengajak bicara temannya pada saat guru sedang menjelaskan. Sebentar kemudian merebahkan badannya di bangku dan kadang-kadang juga merebahkan badannya ini di lantai dan terkadang juga sampai tertidur. Itu yang permasalahan yang saya hadapi. Pada suatu hari saya sebagai seorang guru dan kebetulan juga wali kelas dari siswa saya tersebut, kebetulan masih kelas 10, saya akan bercerita kepada Pak Andika, salah satu teman sejawat yang ada di sekolah. Akan minta sharing pendapatnya dari beliau untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saya dan juga beberapa teman guru ya dari salah satu murid kami yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran dan juga kadang mengganggu teman yang lain di kelas sehingga secara tidak langsung kegiatan pembelajaran juga terganggu. Berikut adalah percakapan antara saya selaku coach dan Pak Andika selaku coach. Kegiatan percakapan terjadi di ruang guru di sekolah kami. Assalamualaikum Mbak Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah baik Pak Dika. Sini Pak Dika, jika Pak Dika longgar, saya ada perlu sebentar dengan Bapak. Oh iya Bu, silakan. Kebetulan hari ini saya sedang kosong 2 jam pelajaran. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya, ya Pak, terima kasih. Ya, Alhamdulillah Pak Dika sedang longgar. Ya, silakan Bu Ika duduk. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Baik Pak Dika. Begini Pak Dika, ini saya perlu sharing terkait dengan permasalahan yang dihadapi anak wali saya. Murid saya ini dalam kegiatan pembelajaran ada saja yang dia lakukan Pak. Belajarnya menjadi tidak fokus dan seringkali ini juga mengganggu temannya yang sedang belajar. Sehingga suasana pembelajaran itu tidak jadi kondusif gitu ya, jadi sering terganggu. Oh, jadi begitu Bu ya. Ini apakah hari ini terjadi di pelajaran yang lain Bu? Oh iya Pak, ini teman-teman dari Bapak Ibu guru yang lain ya, dari mapel yang lain ini juga kebetulan menceritakan hal yang sama. Ya bahkan ada yang dari teman guru itu ada yang tidak memperdulikan gitu. Sekali waktu dicueki itu kalau di kelas. Ya namun alhamdulillah kalau dengan saya dia masih ya lebih respon jika saya ingatkan. Tapi juga begitu, akhirnya kan ya sering menyita waktu pembelajaran. Sebentar-sebentar saya sudah harus memberikan perhatian ke dia. Gitu, Pak. Iya Bu, jadi ini Bu, mungkin dengan Bu Ika anak itu akan lebih respon. Artinya mungkin sudah ada etikat baik dari si anak itu Bu. Iya, betul, Pak. Sepertinya anak ini memang memerlukan banyak perhatian, ya Iya Bu, terutama iya. dari kita sebagai seorang guru. Iya, nggih. Saya pun juga setuju dengan Bu Ika. Jadi berdasarkan pengalaman murid-murid yang seperti ini Bu, yang seperti yang diceritakan Bu Ika tadi, biasanya anak-anak tersebut yang di mana dia memerlukan sebuah perhatian khusus. Dia memerlukan sebuah perhatian yang lebih. Nah, bisa jadi anak ini memang kurang mendapatkan perhatian bahkan kasih sayang dari orang-orang yang terdekatnya.
Misalkan mungkin kurang kasih sayang dari orang tua ataupun juga dari, sanak saudaranya. Jadi intinya anak ini mungkin bisa saja memerlukan perhatian yang lebih dari ibu. Selanjutnya dari pemaparan ibu tadi mungkin apa rencana panjenengan, Bu? Oh iya Pak, nih. Sebenarnya pada jam pelajaran saya Pak, ini sudah saya ingatkan, ya seringkali bahkan untuk lebih fokus dalam pembelajaran. Dan saya juga seringkali memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya karena kebetulan dia ini suka bicara, makanya saya Iya. berikan kesempatan supaya kemampuan bicaranya ini bisa terakomodasi, ya berhubungan dengan materi pembelajaran. Ya itu yang sudah saya lakukan. Nggih. Ya, jadi itu sangat bagus sekali, Bu. Menurut saya sangat bagus sekali. Dengan begitu anak tersebut akan lebih, diperhatikan. Jadi anak itu merasa lebih diperhatikan lagi, Bu. Mungkin ada lagi, Bu, selain yang, sudah Ibu sampaikan tadi, Bu? Iya Pak, karena ini sudah apa ya, pembelajaran sudah berjalan beberapa bulan. Nah ini supaya tidak terlalu apa ya, berkepanjangan, ini rencana besok saya akan manggil anak ya, selesai kegiatan KBM pada saat waktu longgar itu saya akan mencoba untuk bicara ya dari hati ke hati begitu Pak. Dan Nggih. sebelum itu ya saya juga punya rencana juga Pak, ingin menggali informasi ke teman-teman dekatnya ya. Bila ada teman yang rumahnya dekat itu juga akan lebih bagus. Oke. Iya iya, Bu. Saya rasa saya juga sependapat dengan apa yang Ibu lakukan. Jadi biasanya anak-anak ini, lebih terbuka dengan teman-temannya. Iya, Mereka lebih, suka bercerita dengan teman-temannya, bercerita dengan apa adanya, dengan polosnya. Jadi iya, kalau anak sekarang ini sering menyebutnya sebagai teman yang sefrekuensi, iya, satu yang mereka menjadi nyaman, Bu. betul ya. Satu circle gitu loh Pak. Ya, ini Iya, Pak. kebetulan ya Iya, Bu, iya betul, untuk seperti itu, Bu, nggih. ya, apalagi anak-anak remaja, anak SMA. Nah, ini mereka kan kecenderungannya untuk apa ya, berbagi dengan teman kelompoknya ini. Ya barangkali nanti itu nanti akan rencana yang akan kami lakukan. Iya. Kemudian dan saya juga akan terus berusaha Pak dan melakukan pendekatan. Nah, nanti seandainya diperlukan, saya juga akan ya sesegera mungkin untuk melakukan home visit. Jadi mengunjungi ke rumah, nanti bisa silaturahmi, bisa menemui orang tua, nanti kita juga bisa sharing ya barangkali mungkin ada apa di rumah ya. Kok di sekolah kita menemukan ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak ini selama pembelajaran kok tidak seperti yang lain. Itu Iya. Pak, rencana saya, Pak. Nggih, ide bagus sekali, Bu. Jadi, Ibu sudah memiliki, pemahaman tentang ide-ide yang sangat bagus sekali. Tetap semangat, Ibu. Jadi Ya, memberikan senang. pendampingan yang ekstra ini kepada murid kita masing-masing, nggih. Iya. Siap, Pak. Ya, sudah seharusnya Pak tugas kita sebagai orang tua di sekolah, apalagi saya juga ya diberi kepercayaan untuk menjadi wali kelas. Jadi kalau di sekolah ya ini tugas saya ini selaku orang tuanya yang paling dekat ya atau yang pertama ini yang akan berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya pada intinya karena kita yang juga harus sadar bahwa setiap anak ini kan punya apa ya Pak, punya potensi ya, menjadi potensi yang beda-beda ya. Jadi makanya dan juga keunikan anak ini yang harus kita gali sehingga dia nanti akan apa ya, tidak salah arah sehingga nanti akan tercapai tujuan yang diharapkan. Iya, Bu, oke, Bu. Jadi Ya, semoga yang Ibu rencanakan tadi diberikan kemudahan, amin. kelancaran untuk melaksanakan dari rencana-rencana yang sudah panjenengan susun. Oh iya, Bu, kira-kira Ibu dengan siapa, merencanakan ini? Oh iya Pak, saya tadi kok punya angen-angen, saya nanti rencana akan berkolaborasi dengan teman guru BK Pak, gimana? Ya, saya rasa mantap sekali, Bu. Ya, Jadi, oke. barangkali nanti suatu saat ke depannya saya tunggu kabar dari perkembangan rencana Ibu ini, Bu. Oke Pak, iya, iya. Saya rasa udah cukup Pak untuk saat ini sharing saya menjadi merasa lebih apa ya lega gitu setelah apa yang saya alami. Nah ini bisa mendapatkan motivasi dan jalan keluar dari penjenengan ya. Sekali Nggih lagi terima kasih Pak Dika sudah meluangkan waktunya. Jangan bosan-bosan nggih. ya Pak. Siap, Bu. Iya, sama-sama, Bu Ika. Terima kasih banyak juga.
Iya, terima kasih. Ya, oke. Alhamdulillah. Nggih, Gimana Bu. Pak Dika? Ada refleksi apa? Kira-kira dari tahapannya ya Heeh, sudah kita lalui semua Bu ya, yang dari tahapan tirtanya ya. Dari mulai tujuan, tujuan, kemudian ya, identifikasi, betul. kemudian dari reaksi, Rencana aksi. sama rencana aksinya sama tanggung jawabnya saya rasa dari tahapan itu sepertinya sudah dilewati semua Bu ya. Oke, ya. Mungkin apa yang barangkali masih ada yang perlu ditingkatkan apa ini Pak Dika kira-kira? Kalau yang perlu ditingkatkan saya rasa ini bagaimana seorang coach ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tuh. Oh Jadi gitu. Ya. kekuatan ini mampu menggali segala kekuatan atau potensi dari diri. Jadi tidak ragu lagi untuk menyampaikan kepada coachnya. Saya rasa itu yang mungkin perlu digali, perlu ditingkatkan lagi, Bu. Oke, gitu. Sehingga ya nanti si coach itu bisa apa ya tergali lagi lebih Iya. dalam gitu ya sehingga nanti Hmm. mungkin bisa sekali itu kegiatan coachingnya nanti bisa terlaksana gitu ya. Tingkat Iya. keberhasilan coachingnya bisa salah satunya bisa ditentukan dari proses apa ini pengajuan pertanyaan yang Pertanyaan yang berbobot itu, Bu. iya. Jadi di situ mampu untuk menggali dari OC-nya itu, Bu. Iya. Terus Nggih. lagi yang lebih penting gini Pak, kalau kita ini apa ya komunikasi ya. Jadi Nggih. ya nyun sewu kadang kita di sekolah itu kan ada teman yang ya banyak nggih, jadi setiap Nggih. guru sama kan juga sama Iya, dunianya sama, anak-anak. nggih, Ya dunia anak. kecenderungannya kan kita juga lebih apa ya, oh misalkan ya semua teman gitu ya, pada intinya semua Nggih. teman, tapi kita juga punya ya namanya ya manusiawi juga, kita punya kecenderungan kalau oh saya lebih apa klik gitu ya, Nggih. misalkan sharing misalkan dengan penjenengan atau mungkin di permasalahan yang lain mungkin bisa lebih klik lagi dengan Nggih. teman yang lain gitu ya. Tapi Iya. dalam tanda kutip kita bukan apa ya istilahnya pilih-pilih itu tidak ya. Iya, Bu. Tapi Nggih. ya tapi untuk mencapai tujuan gitu Pak Dika. Ya, saya Ya. pun juga sependapat dengan Ibu seperti itu, Bu. Jadi mungkin tadi ada sefrekuensi tadi, Bu. Kalau di Iya anak kan seperti betul. itu sehingga Anak-anak. sehingga mungkin lebih terbuka, lebih mudah untuk sharing-nya, lebih dia mengungkapkannya ndak ditutup-tutupi Enggak. lagi. Ya, Nggih. lebih apa ya, lebih los. Nggih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita Sore. bisa praktek coaching ya. Praktek coaching kali ini untuk yang kedua ini nanti akan kita perankan sebagai coach, nanti Bu Ika sebagai guru dalam permasalahan ini. Kemudian saya Andika di sini sebagai coach berperan sebagai murid. Di mana dari permasalahan yang kita coachingkan hari ini adalah seorang guru dengan penuh perhatian ini memperhatikan seorang murid yang masih kesulitan belajar dalam kemampuan membaca walaupun dia sudah berada di kelas tinggi sekolah dasar. Terkadang murid ini memilih untuk menyendiri, merasa kurang pede, kurang percaya diri ketika belajar di kelas dan bersosialisasi dengan temannya pun juga anak ini cenderung tidak pede. Dia memiliki alasan seperti tidak cocok dengan temannya atau merasa kecil hati karena keterlambatannya kemampuan anak dalam membaca ini menjadi kategori lemah. Kira-kira dari permasalahan ini akan kita gojekkan, kita praktekkan dengan antara guru dan siswa. Sebagai pengantar, saat itu waktu menunjukkan pukul 9.30, waktu untuk beristirahat. Bu guru menghampiri murid yang sedang berjalan menuju kantin sekolah. Murid ini merupakan salah satu murid kelas 6 yang menurut pengamatan dari Bu guru ini memiliki kesulitan membaca dan cenderung kurang bersosialisasi dengan temannya. Bu guru mengajak ke ruang perpustakaan. Kemudian mereka berdua antara Bu guru dan murid ini saling bercakapan. Assalamualaikum Bu Ika.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Andika, gimana kabarmu? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Oh iya, hari ini Ibu ingin ngobrol sama kamu loh, Dik. Sepertinya waktunya nih agak lama. Gimana kira-kira? Mengganggu aktivitasmu enggak? Oh tidak Bu, silahkan. Ada apa ya Bu? Oh iya, ya. Ngobrol saja santai ya, nggak usah tegang ya. Oke, nih soalnya kita sudah lama tidak ngobrol seperti ini, Dika. Akhir-akhir ini kalau Ibu perhatikan, kenapa kamu kok suka menyendiri? Memang ada apa? Iya Bu, sebenarnya saya pun juga ingin bercerita dengan Ibu. Lalu, apa yang perlu Ibu bantu? Yuk ceritakan aja, nggak usah sungkan sama Ibu. Dan kamu nanti apa yang kamu harapkan kalau sudah ketemu dengan Ibu? Iya Bu, saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang mungkin saat ini saya hadapi Bu. Oh gitu. Terus ada lagi barangkali yang perlu disampaikan? Jadi saat ini saya merasa tidak nyaman di kelas Bu. Sepertinya saya merasa tidak cocok dengan teman-teman yang ada di satu kelas saya. Wah, gitu ya. Apa memang yang membuat kamu tidak nyaman di kelas? Kok sampai tidak cocok dengan teman-temanmu? Saya juga tidak tahu Bu, mungkin ini juga salah saya. Oh, gitu ya. Udah, sekarang coba ceritakan ya. Nggak usah ditutup-tutupi ya. Ceritakan semuanya. Apa yang merasa membuat kamu tidak nyaman di kelas? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka, bermain bersama, kemudian ketika kerja kelompok juga bareng-bareng, mengerjakan soal juga mungkin kerja kelompok bareng-bareng. Gitu Tapi ya. setiap kelompok kerja, saya merasa tidak dapat membantu mengerjakan tugas, mengerjakan soal dari kelompok itu, Bu. Karena mungkin saya belum lancar membacanya. Oh, begitu. Terus selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu dapat bekerja sama dengan mereka? Ketika kerja kelompok, saya pun juga Hmm, berusaha untuk mengerjakan soal itu dengan sebaik-baiknya, Bu. Mengerjakan dengan teman saya untuk saling bekerja sama juga, Bu. oke, berarti sudah ada usaha ya dari kamu ya. Ya. Oke, sekarang kalau nih kalau boleh Ibu coba simpulkan. Yang pertama, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan teman-temanmu dalam bekerja kelompok? Karena setiap bekerja kelompok kamu masih merasa belum mampu untuk membaca lancar ya. Begitu Dika. Ya, Iya, Bu. Iya, ya. betul sekali. Jadi setiap pelajaran apa Hmm. saja kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang ketinggalan. Gitu. Baik. Sekarang berarti kamu sudah tahu akar permasalahannya. Mungkin ada lagi yang lain? Sepertinya seperti itu, Bu, yang mungkin bisa saya ceritakan. Oke. Ya. Nah, sekarang gini, kalau seperti itu, bagaimana ke depannya? Apa yang ingin Dika lakukan dari hal-hal yang sudah kamu alami ini? Nggih. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu juga baik, sopan, rasa kekeluarganya juga kuat, namun, cuma saya yang terus ketinggalan dengan mereka. Saya pun juga bingung harus bagaimana dan apa yang saya lakukan, Bu. Hmm. Jadi kamu merasa bingung, gitu ya? Harus Iya, Bu. bagaimana dan Nggih. apa yang harus kamu lakukan? Oke, dari beberapa hal tadi yang sudah kamu paparkan, Dika, kira-kira hal mana yang prioritas nanti yang akan kamu lakukan nih pertama? Iya, Bu. Jadi mungkin yang pertama, saya akan berusaha untuk belajar membaca terlebih dahulu, agar saya pun tidak semakin tertinggal dengan teman-teman saya. Good. Kemudian setelah itu, saya akan memahami mereka, karena ketidaklancaran mereka pun
ketidaklancaran membaca saya pun juga akhirnya saya merasa tidak percaya diri. Dan yang ketiga mungkin saya akan berusaha lagi untuk dapat ikut bekerja sama dan tidak lagi menyendiri, Bu. Oke, keren kamu Dika. Nah, saya bangga sama kamu ya, sudah berani mengemukakan pendapat dan sekaligus ya apa yang selama ini jadi permasalahanmu, ya kamu sudah bisa menemukan langkah-langkah apa nanti yang akan kamu lakukan ya. Iya. Mantap. Oke, gimana? Juga saya akan lebih giat belajar membaca lagi, Bu. Saya selalu bersemangat juga dalam belajar nantinya, lebih bersikap percaya diri, sehingga Ya, saya tidak lagi merasa minder lagi, Bu. ya. Nah, ini yang Ibu suka dari kamu. Ya, bisa menjelaskan dengan lebih jauh lagi, mungkin? Iya, Bu, nggih. Jadi nanti juga saya akan membuat jadwal belajar untuk menentukan hari waktu rutin saya untuk dapat fokus belajar. Dan saya pun juga bertekad untuk segera lancar membaca, Bu. Oke, ya. Nah, dari obrolan kita kali ini, Dika, apa yang bisa kamu ceritakan kembali dan yang akan kamu lakukan nanti untuk langkah berikutnya? Iya, Bu. Oke, Jadi saya akan giat belajar ya. agar lancar membaca, kemudian sehingga saya dapat bergabung dengan teman-teman saya, bekerja sama dengan mereka tanpa harus merasa tidak percaya diri atau minder, Bu. Oke, very good. Ya, Ibu suka dengan kamu, Dika, yang sudah kamu capai saat ini ya. Dalam diskusi kali ini, ya untuk selanjutnya, nah, komitmen apa yang akan kamu jalankan nanti untuk rencana kalian, rencanamu maksud itu ya. Iya, Bu. Jadi setelah ini saya akan lebih bersemangat lagi untuk segera memulai kegiatan belajar membaca. Nah, terus kira-kira siapa nanti yang akan membantumu, Dika, untuk menjalankan ini komitmen yang luar biasa ini? Iya, Bu. Jadi saya meminta kakak saya untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya ini, Bu. Nah, luar biasa ya. Oke, saya yakin kamu pasti bisa ya. Semoga dengan niat baikmu ya, dengan semangatmu ya kamu nanti akan apa namanya bisa memperbaiki diri. Ya, saya ulangi lagi komitmennya adalah rajin ya, lebih ditingkatkan lagi ya frekuensi untuk membaca. Kemudian nanti juga ditingkatkan untuk belajar bersama dengan teman ya. Tidak minder lagi, harus punya rasa percaya diri. Apalagi jika seorang laki-laki ya sudah kelas 6 ya harus lebih percaya diri dan siap untuk menjadi yang lebih baik. Ya, Oke. terima kasih, Bu. Jadi sekarang kalau begitu saya permisi ke kantin dulu ya, Bu. Oke, silahkan. Ya, nanti jangan lupa setelah selesai istirahat ya segera kembali ke kelas loh ya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Memerankan sebagai siswa. Iya, Bu. Betul. Ya, jadi memerankan sebagai siswa itu ya mesti ya sehari-hari jadi guru berat. Ya. Oke. Jadi tadi dari tahap-tahap demi Oke. tahap, ya, dari alurnya insya Allah sudah muncul semua ya Pak Dika. Ya, Bu. Oke. Jadi mungkin penekanannya dari pertanyaannya, kemudian solusinya, menemukan solusinya sampai terakhir ada Ya. penegasan apa yang dilakukan, saya rasa sudah muncul ya, Bu ya. Ya. Jadi yang terakhir tadi seperti yang disampaikan, jadi kalau si siapa coachnya Hmm. sudah menyampaikan ini, terus, nah ini coach ini kan peranannya adalah tadi ya membuat kesimpulan ya. Jadi Iya. menggarisbawahi membuat kesimpulan, nah ini yang harus dilakukan dan terus untuk ya memberikan semangat karena ini kita dengan siswa, jadi ya bahasanya kita dengan bahasa ya guru dengan siswa untuk ya Iya. memberikan Oke. motivasi. Terima kasih. Ya, Lebih lagi penguatannya, Bu ya, Bu. ya betul. Oke. Jadi insya Allah sudah
lengkap ya. Tinggal Nggih. kita Pak Dika, Nggih, mengasah. mengasah, betul, nggih. Iya, mengasah, Jadi nggih. terus berlatih untuk mendengarkan dengan penuh Betul, ya penuh pada coaching, nggih. iya, memperhatikan. Iya. Dan mungkin ya, misalkan makanya tadi bentuk mengiyakan, merespon ya. Jadi misalkan ini bukan bermaksud untuk menyela pembicaraan si koce ya. Jadi Iya. misalkan begini, iya, setelah itu kan enggak masalah ya Pak Dika ya. Nggih, betul, Bu. Iya, Jadi untuk istilahnya momen-momennya itu untuk lebih menekankan ya. ya penekanan ya, tujuannya Penekanan, nggih. untuk penekanan, nggih. Penekanan. Mengulang kembali. Jadi bukan berarti untuk menyela apa yang disampaikan coach, tidak, tetapi sebagai bentuk kalau kita ini respon ya. Jadi kita responsif ya. Jadi kita betul-betul fokus mendengarkan ya, karena ada 3 poin ya. Ada 3 poin yang harus kita munculkan di sana. Jadi kehadiran penuh ya, sebagai bentuk kehadiran penuh itu kan ya keterlibatan, interaksi aktif ya. Interaksi 2 arah. Dan juga yang penting lagi ini apa? Bahasa tubuh ya. Gesturnya, betul ya. Jadi kadang orang bicara tapi ininya kemana-mana gitu. Ya, jadi makanya kalau itu mungkin masuk di manajemen diri Bu ya. Jadi ya, kemampuan betul. untuk manajemen diri. Jadi Ya. untuk berada dalam kondisi kesadaran penuh ya Bu ya. Betul ya. Jadi makanya tempat itu juga menentukan ya. Jadi tempat itu juga menentukan. Apalagi kalau namanya guru dengan siswa itu ya kita harus mencari tempat-tempat yang bagi anak itu tidak membuat mereka merasa kayak seolah kalau dipanggil guru itu selalu mesti negatif itu ya, ada masalah gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan juga.